Horas. Shalom, Amang Inang dimanapun Anda berada hari ini, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Pendeta Sipi Hutapea, hadir di hadapan Anda dalam acara podcast Sermon. Hari ini kita akan membahas dalam sermon Evangelium bersama dengan narasumber kita. Namun sebelum kita memulainya, ada baiknya kita berdoa dulu. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Kami bersyukur Bapa memberkati kami hingga sampai saat ini. Dan kami akan mendengarkan pembahasan yang baik untuk persiapan khotbah pada hari Minggu melalui podcast sermon hari ini. Untuk itu Tuhan, berkati hamba-Mu narasumber kami yang akan memberitakannya. Dan berkati juga Bapak Ibu Amang Inang yang ada dimanapun berada yang sedang menyaksikan acara ini. Supaya kami semua boleh terberkati. Terpuji termuliakan nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amang Inang sekalian, hari ini seperti yang saya katakan tadi, kita berjumpa kembali di podcast Sermon HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Dan kita akan membahas bersama-sama untuk minggu ke-21 setelah Trinitatis, yaitu minggu 20 Oktober 2024. Dengan topik minggu Hadaulaton ni Namaroha, ibadah yang sejati. Langsung saja, sebelum kita bacakan teks yang akan kita bahas, kita sambut ini dia narasumber kita hari ini. Ada Amang Pendeta Frans Yanipar. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Iya, Amang Pendeta, shalom. Amang Pendeta, apa kabar? Shalom Amang Pendeta. Siap. Mungkin ada yang belum kenal, tapi pasti sudah ada yang kenal juga. Kami beri kesempatan untuk Amang Pendeta boleh memperkenalkan dirinya tentang siapa Amang Pendeta. Silakan Amang Pendeta. Baik ya, terima kasih Amang Pendeta. Shalom bagi kita semua. Shalom. Horas. Sangat terberkati berada di tempat ini. Saya perkenalkan diri, saya Pendeta Frans Yanipar. Saya melayani di HKBP Resort Singapura. Saya pikir itu udah cukup lah ya. Baik, itu aja cukup Amang Pendeta? Baik, terima kasih Amang Pendeta. Hari ini kita kedatangan tamu dari Singapura gitu ya. Singapura adalah salah satu resort anggotanya HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Benar. Itu saja, perkenalan lebih lanjut nanti boleh langsung hubungi Amang Pendeta. Baik, hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang akan diberitakan pada khotbah Minggu 20 Oktober 2024, diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 8. Amang Pendeta izin saya membacakannya. Silakan. Bagi kita semua. Roma 12 ayat 1 sampai 8, beginilah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Baik, Amang Inang, kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Amang Pendeta Frans Yanipar. Amang Pendeta, ini adalah ayat yang ternyata
sudah sering sih sebenarnya ya. Tapi bagaimana firman Tuhan ini tetap selalu baru dalam diri kita. Untuk itu ada beberapa pertanyaan nih yang mau saya sampaikan kepada Abang Pendeta. Yang paling mendasar. Bolehlah Abang Pendeta memberikan informasi tentang sekilas jemaat di Roma pada waktu surat ini dikirimkan ke Roma. Silahkan Abang Pendeta. Iya, terima kasih Abang Pendeta Sipe. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, memang ketika kita mau membaca atau mengetahui tentang bagaimana jemaat di Roma, memang alangkah baiknya ketika kita membaca kitab Roma ini dari pasal 1 sampai pasal yang ke-16, dan juga boleh kita lihat juga dalam Kisah Para Rasul. Namun secara umum ya, jemaat di Roma ini didirikan oleh orang-orang percaya atau orang Kristen yang ada di Roma, yang mereka ini berlatar belakang non-Yahudi dan juga ada yang berasal dari orang Yahudi. Dan memang tidak ada pernah disebutkan, dan kita tidak dapat informasi atau ada disebutkan nama tokoh atau rasul yang mendirikan jemaat di sana. Tidak ada sama sekali. Jadi kita kurang informasi siapa yang berperan, yang dominan di sana, yang memulai atau mendirikan jemaat yang ada di Roma. Tapi kita bisa meyakini kalau pendirian itu pasti setelah hari besar itu, yaitu turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Karena kita tahu di sana bahwa banyak sekali peziarah yang datang dari luar Yerusalem, bahkan ada disebutkan pendatang dari Roma. Ada di sana. Dan kita yakini kalau orang-orang Yahudi yang sudah menerima Yesus, mereka pergi merantau ke Roma, dan juga pendatang Roma yang bisa jadi mereka adalah bukan orang Yahudi, tapi datang ke sana. Mereka membawakan kabar sukacita itu ke Roma, sehingga berdirilah jemaat atau gereja di kota Roma. Dan tentu Roma kita tahu bahwa itu adalah kota yang sangat maju dan kota besar, bahkan pusat kekaisaran Romawi. Dan ini menjadi satu tempat yang sangat strategis sebenarnya untuk meningkatkan pelayanan pemberitaan Injil. Dan kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul, kita tahu bagaimana skenario atau penyelenggaraan Tuhan dalam diri kehidupan Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus itu akhirnya digiring untuk berangkat ke Roma. Meskipun itu melalui jalur naik banding, karena dia dituduh sebagai orang yang membuat kacau, dia dituduh juga sebagai pendiri sekte Nasrani, dan dia juga dituduh yang merusak atau menajiskan atau melanggar kekudusan bait Allah. Tetapi akhirnya dia berangkat ke sana, tapi perlu kita ingat kalau ini adalah dalam bingkai misi Allah, missio Dei. Nah, kalau kita lihat di dalam Kisah 23:11, di sana ada kesaksian mengatakan bahwa pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, sebab sebagaimana engkau telah berani bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah engkau berangkat ke Roma untuk bersaksi tentang aku. Nah, disinilah kita lihat bagaimana keberangkatan Rasul Paulus ke Roma itu adalah misi Tuhan. Itu adalah inisiatif Tuhan. Dan semuanya itu dalam rangka misi Tuhan dan memperluas pusat pelayanan yang awalnya di Yerusalem dan sekarang di kota Roma, kota yang paling besar, yang paling mudah untuk mentransmit firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan kemana saja. Dan kita tahu kalau Rasul Paulus juga mengetahui bagaimana keadaan jemaat di sana. Ya mungkin dia memiliki banyak sumber ya, mungkin melalui Priscilla, Aquila, atau mungkin melalui Phoebe. Rasul Paulus mendapat informasi tentang jemaat di sana. Ya, tentang jemaat, bagaimana kehidupan di sana, bagaimana pertumbuhan jemaat, dan Rasul Paulus menemukan kalau terjadi juga di sana sesuatu yang tidak baik, yang seharusnya tidak terjadi di tengah-tengah jemaat. Karena kita tahu tadi, seperti yang saya katakan dari awal, ternyata di jemaat di Roma ini terdiri dari dua background yang berbeda, yaitu orang Kristen, non-Yahudi, dan berasal dari Yahudi. Lalu mereka memiliki cara pandang yang berbeda. Umat Yahudi meskipun dia udah Kristen, tapi dia masih tetap memegang purity system dan holiness system yang mereka lakukan selama ini. Tetapi ketika mereka bertemu dengan orang Kristen yang non-Yahudi, tentu mereka berbeda, memiliki cara pandang yang berbeda. Tetapi sebenarnya labelnya sama, semua hidup di dalam Kristus Yesus. Tapi mereka konflik, mereka tidak bisa
memiliki kesepakatan bersama tentang bagaimana tentang hukum Taurat, tentang sunat, tentang larangan makanan dan minuman, siapa yang merasa lebih benar, siapa yang lebih hebat. Nah, lebih memikirkan lebih dari yang patut yang harus dipikirkan. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus menuliskan suratnya ini kepada Roma, kepada jemaat yang ada di Roma itu supaya mereka mengerti. Nah, jadi muatan teologis praktis itu yang dituliskan dalam surat Roma ini sehingga harapan jemaat itu dapat mengerti, ya, dapat mengerti hakikat kehidupan hidup dalam Kristus itu benar-benar nyata di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya Rasul Paulus menekankan bahwa manusia atau orang itu dibenarkan oleh karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Lalu mengcounter ada pihak yang mengatakan kami lebih benar, kami lebih tinggi, ya. Lalu Rasul Paulus mengatakan bahwa satu orang pun tidak ada yang benar, satu orang pun tidak ada, semua berdosa. Nah, jadi kita semua dibenarkan oleh iman bukan karena melakukan hukum Taurat, ya, baik Yahudi atau non-Yahudi, dibenarkan oleh karena iman. Jadi seharusnya perselisihan demikian tidak perlu terjadi. Nah, jadi di sini khusus pasal 12, ya, sebenarnya banyak sekali ya ulasan untuk kitab Roma, ya, banyak sekali, tapi kita fokus ke pasal yang ke-12 ini. Rasul Paulus ingin mengingatkan setiap orang Kristen yang memiliki brand as a Christian, ya, jangan hanya cukup you are a real Christian, but you should be a ideal Christian. Harus menjadi orang Kristen yang ideal, jangan hanya sebagai orang Kristen yang dikenal sebagai identitas saja. Jadi dia harus memiliki spirituality platform yang sama in Christianity, yaitu hidup di dalam Kristus. Nah, jadi orang Kristen yang ideal itu dapat membuktikan dirinya yaitu dengan melakukan ibadah yang sejati. Nah, itulah topik kita sekarang, harus mampu melakukan ibadah yang sejati, manang mengulahon marhadolaton namar roha. Nah, seperti itulah. Ya, terima kasih Bang Pendeta. Luar biasa. Untuk bagian awal saja sudah cukup panjang dan saya pikir ini benar-benar membukakan kita tentang pemahaman apa sih yang terjadi di Roma, tentang masing-masing orang mengcompare hidupnya, merasa yang paling baik dan paling benar. Barangkali seperti itu Bang Pendeta, ya. Dan satu yang saya highlight tadi kalimatnya tentang jangan hanya menjadi the real Christian, tapi harus menjadi the ideal Christian. Luar biasa. Satu yang terakhir tadi Amang ucapkan, nah itu sebabnya orang Kristen itu harus melakukan ibadah yang sejati. Sesuai dengan topik minggu kita hari ini. Untuk itu pertanyaan yang paling mendasar lagi tentunya Amang Pendeta, apa sih yang dimaksud dengan ibadah yang sejati? Baik, iya. Iya, ini ibadah yang sejati, ya. Ini sering kita dengar, mungkin sering kita ucapkan, mungkin sudah banyak juga kita dengar tentang khotbah, ya, ibadah yang sejati. Benar. Jadi ibadah yang sejati di sini disebutkan di bahasa aslinya itu logiken latrian. Ya, logiken latrian. Jadi logiken latrian ini sebenarnya diterjemahkan langsung logical worship, reasonable worship, ya, atau kadang itu diterjemahkan dengan the true worship. Jadi kalau kita lihat di YouTube itu banyak itu lagu true worship. Okay. Nah, ini ada terjemahan dari logiken latrian, logical worship atau spiritual worship, ya. Nah, ini ibadah yang masuk akal, ibadah yang mudah dimengerti gitu. Jadi dari kata latrian itu sendiri, dari latria, ini sama artinya dengan kata afak dalam Joshua 24 ayat 15c. Nah, iya. itu sangat terkenal, ya, nats itu, ya. Yaitu kami akan beribadah, ya, kami dan sisi rumah kami, iya, benar. ya, kami akan beribadah kepada Tuhan Allah. Nah, jadi itu sama, ya, latrian dan afak itu sama, ya. Artinya itu adalah aktivitas melayani, bekerja, melakukan sesuatu, ya, sama seperti bagaimana manusia pertama sekali itu Adam dan Hawa ketika dikatakan, ya, dalam Kejadian 2 ayat 15 itu dipakai kata afat juga di sana, yaitu bekerja merawat, melestarikan alam. Nah, jadi latrian atau worship atau ibadah itu adalah suatu aktivitas, satu tindakan, perbuatan, perilaku, melakukan sesuatu yang sesuai dengan, kalau dia seorang abdi, yaitu dari kata aboda, avat, nah dari situ kata abdi, dia itu adalah seorang budak, ya, hamba yang harus tunduk, taat, menghormati tuannya. Dan dia mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan apa yang dikatakan tuannya. Dan analogi antara hamba dan tuan itu sangat tepat untuk menunjukkan bagaimana sikap kita kepada Tuhan, di mana kita itu benar-benar dikuasai 100%.
Karena Tuhan yang menentukan apa yang harus dimakan hamba, apa yang harus diminum, di mana dia tinggal, apa yang harus dipakai, apa yang harus dikerjakan dia. Nah, disitulah kita lihat bagaimana analogi hamba dan Tuhan itu sangat cocok sekali ya, dan mudah dimengerti, dan masuk akal kita mengerti bagaimana seharusnya kita beribadah kepada Tuhan. Nah, disitulah kita lihat bahwa setiap orang percaya yang ideal di mata Tuhan itu, dia dikatakan di sana mempersembahkan tubuhnya, ya, mempersembahkan tubuhnya dan juga tentu rohnya juga supaya hidupnya dikendalikan oleh Tuhan secara 100%. Nah, kadang-kadang kita berpikir juga, loh bagaimana dia mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang kudus dan berkenan. Oh ternyata dengan ayat ini yang sangat kaya sekali, yang sangat luar biasa ini ya, yang memiliki makna yang sangat dalam, kita sekarang menyadari ya Pak Pendeta ya, kita dapat melakukan ibadah yang sejati ini dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus. Kenapa kita mampu melakukan ibadah yang sejati dengan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan kudus? Itu artinya kita sudah menyadari kalau kita sudah dikuduskan Tuhan. Nah itu, dari awal saya katakan tadi, ketika engkau to be ideal Christian, ya, kau harus dapat melakukan ibadah true worship, ya, seperti itu. Jadi ketika dia melakukan true worship, mempersembahkan tubuhnya yang hidup dan kudus karena dia sudah dikuduskan Tuhan, dia sudah dibenarkan Tuhan oleh karena imannya. Jadi ketika dia melakukan ibadah sejati, dia bukan mau mencari keselamatan lagi, tetapi itu bukti bahwa dia adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, dikuduskan, dan dibenarkan. Dan itu berlaku ke semua orang, bukan orang Yahudi, dan bukan juga hanya bukan orang non-Yahudi, tapi semua orang. Ya, berlaku kepada semua orang, dimampukan, dikuatkan untuk menjadi pribadi atau memiliki spiritual yang mampu mempersembahkan tubuhnya, persembahan yang hidup dan kudus, karena sudah dikuduskan dan diselamatkan. Dan kemudian ini juga memberikan pengertian bagi kita bahwa kita mengetahui sadar bahwa tubuh kita ini ternyata bait Allah. Ya, tubuh kita ini adalah bait Allah. Itu 1 Korintus 6 ayat 19. Kita tahu kalau tubuh kita ini adalah bait Allah di mana Roh Kudus tinggal diam di dalam kita. Nah, kita mengerti apa yang kita percaya. Nah, itu perlu ya. Kita mengerti apa kita percaya kalau ternyata tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Dan di ayat berikutnya itu dalam 1 Korintus 6 ayat 20, alasan kenapa kita harus memuliakan Tuhan karena memang totalitas hidup kita adalah bait Roh Kudus. Di sana dikatakan muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Nah, di sini sangat sinkron dengan apa yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 1. Jadi ibadah yang sejati mempersembahkan tubuh kita ini secara total sebagai persembahan yang hidup dan kudus yang sudah dibenarkan, dikuduskan, dan kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita karena tubuh kita adalah bait Allah. Nah, jadi disinilah kita menyadari, meyakini, dan percaya bahwa Tuhan sedang mengendalikan hidup kita. Kita menyerahkan tubuh kita, Tuhan inilah tubuhku, gunakanlah, pakailah sesuai dengan kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Nah, seperti itu. Jadilah kehendak-Mu, dan disitulah kita bisa menyadari bahwa penyerahan itu perlu. Supaya Tuhanlah yang mengendalikan hidup kita, mengendalikan panca indera kita, semua anggota tubuh kita ini hendaknya dikendalikan oleh firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan sudah mengendalikan semua, baik mata kita, panca indera kita, tangan, kaki, semua, bahkan mulut kita, berarti semua yang kita keluarkan dari hidup kita ini semua sesuai dengan standar firman Tuhan. Nah, di situ dia. Jadi Tuhan sedang mengendalikan kita dan terus mengendalikan kita. Ya, wah luar biasa ya. Berarti ya sederhananya dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saya sangat tertarik dengan kata kunci tadi true worship atau spiritual worship atau reasonable service ya. Ini hal yang luar biasa dan saya pikir kita menjadi semakin diperbaharui atau diingatkan lah lebih tepatnya tentang ibadah kita itu adalah buah dari iman ya. Kurang lebih seperti itu ya, Bang Pendeta. Bukan nabung gitu ya. Bukan kita nabung nih banyak-banyak ibadah supaya diberkati, tapi karena sebenarnya kita sudah diberkati maka kasih responmu, kurang lebih seperti itu. Maka pertanyaan selanjutnya adalah kalau begitu, Bang Pendeta, apa sih keuntungan yang kita peroleh ketika kita dengan sungguh-sungguh, tadi kan katanya nih harus dengan sungguh-sungguh ibadahnya. Ibadah yang sejati itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Maka keuntungannya apa sih? Apa yang kita peroleh ketika kita melakukan ibadah yang sejati dengan sungguh-sungguh tersebut? Iya, terima kasih Pak Pendeta.
Nah, jadi sebelum saya lanjutkan ini, kita harus menyadari kalau ibadah yang kita masuk sini bukan hanya ibadah kita misalnya di gereja, pergi ke gereja, bernyanyi, berdua seperti itu. Itu adalah the way how we worship God. Yang kita bicarakan sekarang adalah bagaimana kita secara pribadi beribadah kepada Tuhan. Jadi ini sekarang pembenahan pribadi sekarang ini, pembenahan diri supaya hal-hal yang saya jelaskan tadi dari awal, perselisihan di tengah-tengah gereja itu tidak akan terjadi ketika setiap pribadi membenahi dirinya masing-masing, memeriksa diri masing-masing, mengkoreksi dirinya masing-masing, dan melakukan hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, itu yang kita fokuskan pada kesempatan ini ya. Jadi ini seperti personal worship to God. Dan hasilnya ketika kita melakukan ibadah yang sejati, benefit yang akan kita peroleh itu luar biasa. Itu sebabnya kalau kita baca di ayat 2, kita bisa melihat benefit-benefit yang bisa kita peroleh ketika kita bisa melakukan ibadah yang sejati. Boleh dibaca tadi ayat 2-nya? Ayat 2-nya, Roma 12 ayat 2 tadi ya? Iya. Wait. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Oke, sampai situ saja dulu. Kita tidak serupa dengan dunia. Nah, itulah benefit yang pertama yang kita peroleh ketika kita melakukan ibadah yang sejati. Ya, kita tidak serupa dengan dunia. Nah, tapi ini kita juga harus hati-hati. Ini bukan berarti kita mau eksklusif. Kita tetap inklusif ya, tetap inklusif. Yang dimaksud dengan tidak serupa dengan dunia, artinya kita tidak memiliki perspektif dunia untuk mengatur hidup kita. Bahkan diri kita sendiri, kepintaran kita, kehebatan kita, itu tidak mengatur hidup kita, tetapi benar-benar standar Tuhan yaitu firman-Nya. Jadi firman Tuhan benar-benar mengendalikan diri kita seperti yang saya katakan tadi, dan itulah membuat kita tidak serupa dengan dunia, tapi tetap kita menjadi pribadi yang menjadi berkat bagi dunia. Nah, itu jelas sekali kalau kita lihat dalam Galatia 2 ayat 20, di sana Rasul Paulus mengatakan, namun aku hidup, ya, tetapi bukan aku lagi yang hidup, bukan aku sendiri lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging, itu adalah hidup dalam iman. Imanku yang percaya kepada Yesus Kristus yang mengasihi aku, yang sudah menyelamatkan aku. Jadi, nah di situ kita lihat kalau Jesus inside us, ya. Jadi Jesus control us, Jesus drives us, Jesus moves us. Seperti itulah. Dia gerakkan kita, dia aktifkan kita melalui firman-Nya. Jadi itu benefit yang pertama kalau kita tidak serupa dengan dunia, ya. Dan kita juga bisa mengerti kalau yang kedua benefit yang kita peroleh adalah, coba boleh bisa lanjutkan. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Iya, pembaharuan budi. Nah, jadi Bapak Ibu ya, saudara-saudari manapun kita berada, ini selalu saya katakan ini. Ketika kita mendengar firman Tuhan, itu tidak hanya seberapa banyak yang kita tahu tentang firman Tuhan. Atau mungkin lebih dalam lagi, tidak seberapa dalam kita mengerti firman Tuhan. Tidak cukup hanya itu. It is not only knowing about the word of God or understand the word of God. Ya, jadi kita itu sampai kepada level apa yang terjadi dalam dirimu. Apa yang terjadi? Jadi kalau hanya mendengar, mengerti, nah itu masih sebatas di situ. Apa yang terjadi? Apa yang berubah dalam dirimu setelah engkau mendengar firman Tuhan? Setelah engkau beribadah, apa yang terjadi dalam dirimu? Orang pergi ke gereja, dari rumah mungkin dia kurang baik komunikasinya dengan suaminya atau dengan istrinya atau dengan anak-anaknya. Lalu dia pergi ke gereja. Pulang dari gereja, apa yang berubah? Apakah tetap seperti itu? Berarti sepertinya nggak ada gunanya dia beribadah. Seperti itu. Nah, sebelum aku berdoa, aku mau mendoakan semua pergumulanku yang terjadi. Aku stres karena ekonomi, stres karena hubungan, stres karena ada tekanan, seperti itu. Setelah aku berdoa, apa yang berubah dalam diriku? Apakah tetap di posisi yang sama seperti sebelum berdoa? Berarti itu nggak benar doanya. Berarti dia juga nggak percaya sama apa yang didoakannya. Jadi setiap bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, apapun yang kita kerjakan, apa berdoa, beribadah, bernyanyi, itu bukan hanya apa yang ku tahu, aku bisa nyanyi, aku bisa berdoa, tidak, tapi apa yang terjadi dalam diri kita, perubahan. Dan itulah disebut pembaharuan budi, transformasi, transform, atau dari kata metamorfosis di sana dipakai, metamorfo, ada perubahan. Jadi perubahan ini perubahan dari satu posisi ke posisi yang lain, atau ke kondisi yang lain, yang berubah fungsi juga. Nah, kita lihat bagaimana metamorfosis dari telur, dari ulat ke pompong, langsung jadi kupu-kupu. Nah, dari situ kita lihat. Kenapa Rasul Paulus mengatakan ini? Karena dia jelas mengalaminya.
Karena dia sudah mengalami, maka dia menceritakan, dia memberitakan. Jadi sama halnya seperti kita semua. Ketika kita khotbah, terlebih dahulu kita hidup dalam khotbah yang akan kita khotbahkan. Ketika kita mengatakan sesuatu, karena kita sudah hidup dalamnya, kita sudah buktikan itu terjadi dalam diri kita. Dan bahasa kerennya kesaksian seperti itu. Nah, jadi Rasul Paulus mengatakan hal itu, dia mengatakan karena dia sudah mengalami metamorfosis ini, dia mengalami transform, bukan reformasi tapi transformasi. Nah, kalau film apa itu Transformers ya, Yes. dari mobil jadi pesawat, berubah fungsi kan gitu. Nah, ini pun berubah dia. Tapi kita nggak seperti itu, kembali lagi, bisa kembali ke mobil, bisa kembali ke pesawat, bisa kembali ke robot, itu bolak-balik. Kita nggak seperti itu. Nah, ini seperti one way ticket, nggak return ticket. Nah, jadi kita perubahan itu perubahan yang merubahkan, bahkan perubahan yang berubah fungsi juga. Nah, Tidak kembali ke sebelumnya gitu ya. tidak kembali sebelumnya. Nah, kita lihat bagaimana Rasul Paulus ketika perjalanannya ke Damaskus atau ke Damsik, nah terjadi perubahan. Dia seorang yang sebelumnya adalah pembenci, penganiaya. Dia berhenti, dia tidak mau lagi membenci, dia tidak menganiaya pengikut Yesus, tapi nggak sampai di situ. Dia juga akhirnya melakukan yang lebih dari situ, yaitu memberitakan Yesus dan mengasihi orang-orang yang mengikuti Yesus. Nah, kita lihat di sana ada dua tahap perubahan itu, ya, berhenti melakukan yang jahat, tapi justru jadi akhirnya melakukan yang baik. Dan itu bisa kita lihat dalam Efesus 4 ayat 28. Saya sangat suka dengan ayat ini. Dikatakan di sana, bagi yang mencuri jangan mencuri lagi. Hendaklah dia bekerja dengan tangan sendiri supaya dia dapat memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, awalnya dia kan mencuri, mengambil sesuatu dari orang lain. Karena mungkin dia butuh, atau dia memang mungkin ada kleptomanianya juga. Setidaknya dia sudah menyakiti hati orang dengan mengambil barang orang lain. Mengambil dari orang lain. Benar. Setelah dia berubah, dia berhenti tidak mencuri lagi, tapi nggak sampai di situ. Dia harus bekerja dengan tangan sendiri supaya dia memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, itu mudah kali kita mengerti. Ya Pak Pendeta ya. Itu mudah sekali. Saya yakin kita semua mudah mengerti akan hal ini. Jadi sama halnya ketika ada orang peminum, ya, suka minum mabuk-mabuk, dia berhenti mabuk, ya. Dia berhenti mabuk, tapi bukannya berhenti mabuk, dia mengingatkan lagi supaya orang lain jangan mabuk. Seorang perokok, ya, dia berhenti merokok bukan hanya itu, tapi dia mengingatkan orang lain juga supaya jangan merokok. Seperti itu. Jadi ada perubahan yang merubahkan. Oke. Luar biasa Pak Pendeta. Oke, ini banyak sebenarnya keuntungannya ya. Masih ada keuntungan lain lagi? Ya, keuntungan yang lain yang bisa kita lihat adalah memiliki kedewasaan iman. Oke. Ya, kedewasaan iman. Dan ketika kita beribadah ya, dengan ibadah yang sejati, kita memiliki kedewasaan iman. Coba baca lagi tadi. Yang ayat Iya, 2 lanjutan lagi ayat ya. 2 tadi. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa Iya. yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Iya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan di sinilah kita lihat ya kedewasaan iman, ya, kedewasaan iman. Jadi ketika orang memiliki spiritualitas dengan ibadah yang sejati, dia memiliki kedewasaan iman. Dia dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Jadi kalau kita lihat dalam Ibrani 5 ayat 14, di sana dikatakan bahwa makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, ya, yang dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Yang memiliki panca indera yang terlatih membedakan yang baik dari yang jahat. Nah, alai si panganaon hiando di akan haripas nang pasomar-somar rohana gabe malo mamulati ladengkan sianda roha. Dan itulah ukuran kedewasaan iman. Orang yang berhikmat itu adalah orang yang dewasa dalam iman. Nah, kalau kita ingat bagaimana Raja Salomo ya, dalam 1 Raja 39, dia meminta berkat dari Tuhan, yaitu hati yang faham, memahami perkara, menimbang perkara, ya, untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Nah, itulah ukuran kedewasaan iman. Dia tahu mana yang harus dilakukan. Dan kemudian dia menjadi orang yang berguna. Kalau kita memiliki spiritualitas, melakukan ibadah yang sejati, akhirnya kita menjadi orang yang berguna kepada sesama, melayani satu dengan yang lainnya sebagai implementasi hidup di dalam kasih. Kita akan memikirkan apa yang patut, kita tidak sombong, justru kita rendah hati. Dan kita diberikan pengertian bahwa seperti satu tubuh itu, kita punya anggota yang berbeda, tetapi semuanya satu untuk melakukan misi. Semua saling tolong-menolong dan menopang. Dan kita lihat bagaimana harismat atau pemberian atau kasih karunia yang dimiliki setiap anggota itu biasanya berbeda-beda, tetapi perbedaan yang bukan memisahkan, tetapi saling melengkapi satu sama lain. Jadi semua melayani satu sama lain. Tidak ada
talenta, karisma yang diberikan kepada kita untuk diri kita, tetapi untuk orang lain. Talenta mengajar, gak mungkin orang mengajar dirinya, mengajar orang lain. Ya, menolong, membagi-bagikan, itu untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Nah, kalau itu disadari setiap orang, ya, talenta atau karisma yang demikian, seharusnya dia melakukan itu dan menopang, menolong, mengasihi sesama. Jadi perselisihan tidak akan terjadi di tengah-tengah jemaat. Jadi dia menjadi orang yang berguna, melayani satu sama lain, dan kalau kita teruskan di ayat berikutnya di pasal itu, langsung diceritakan tentang, diingatkan tentang bagaimana hidup di dalam kasih. Nah, seperti itulah, Pak Pendeta. Luar biasa Mang Pendeta, banyak sekali yang sudah kami dapatkan dan ini menjadi satu keuntungan juga bagi saya untuk semakin memahami apa itu ibadah yang sejati. Mang Pendeta, tentu ini juga sudah menjelaskan dari topik minggu kita, ibadah yang sejati yang boleh kita dapatkan untuk yang dikhotbahkan pada tanggal 20 Oktober. Tapi ini pertanyaan tambahan dari saya, menurut Mang Pendeta sendiri, apa hubungannya yang boleh kita pakai atau kita lakukan, atau mungkin benang merah barangkali dengan kehidupan kita saat ini sesuai dengan firman Tuhan hari ini? Ya, kalau kita melihat bagaimana ibadah yang sejati, nah kita kan hidup mengasihi Allah dan mengasihi sama manusia. Saya pikir di situ sudah sangat jelas ya bagaimana ketika kita melakukan ibadah yang sejati. Dari penjelasan saya tadi, artinya hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ibadah yang sejati adalah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan jika kita hidup dengan ibadah yang sejati dan sungguh-sungguh dengan Tuhan, ini dengan sungguh-sungguh ya, Ya. maka secara otomatis, karena kita percaya Tuhan menggerakkan kita pasti hidup baik. Hidup baik dan hidup sempurna, ya, sempurna berinteraksi dengan sesama kita. Karena ini firman Tuhan yang menggerakkan kita sekarang. Ya, hubungan kita akan baik dengan sesama kita. Nah, itu bukti nyata. Kalau ada orang yang mengaku hubungannya baik dengan Tuhan, tapi dengan sesamanya tidak baik, itu nggak benar itu. Ya, itu munafik namanya. Ya. Nah, jadi kita butuh secara pribadi, setiap orang percaya memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, otomatis dia akan memiliki hubungan yang baik dengan sesamanya. Luar biasa. Semoga semua kita semakin diberkati melalui firman Tuhan ini dan sangat jelas sekali. Amang Inang rugi kalau nggak mengikuti podcast hari ini. Baik Amang Pendeta, sebelum kita mengakhiri masih ada informasi yang belum disampaikan atau semua sudah cukup jelas sih sebenarnya. Sebelum ke closing statement ini. Ya, kalau mengenai nas ini, banyak sekali yang bisa kita kembangkan. Seharusnya ya. Tapi dengan keterbatasan waktu ya dan Iya, lain-lain. benar sekali. Mungkin di kesempatan lain boleh lagi. Baik, ya. Harusnya saya mengatakannya bahwa ini adalah keterbatasan waktu karena memang waktu kita Baik. tidak panjang, tapi boleh diulangi lagi di momen-momen yang berbeda. Amang Pendeta, terima kasih. Namun sebelumnya dari penjelasan yang cukup panjang ini tadi, kira-kira Amang Pendeta boleh nggak merangkumnya menjadi satu closing statement supaya kita bisa paham, oh ini dia firman Tuhan untuk hari Minggu ini. Baik, ya. Closing statement atau saya lebih suka mengatakan sticky statement, Oh, ya. sticky Statement statement, yang mudah melekat ya, Yes. yang melekat di dalam hati kita. Saya mau mengatakan, berikanlah dirimu dikendalikan Tuhan dan lihatlah apa yang terjadi pada dirimu. Berikan dirimu dikendalikan oleh Tuhan dan lihatlah Lihatlah apa yang terjadi. apa yang terjadi padamu. Wah, luar biasa sekali, kami sangat terberkati. Tepuk tanganlah dulu, luar Amin. biasa. Terima kasih Amang Pendeta. FYI, Amang Pendeta ini pendeta resort dari Singapura dan sekarang kita doakan sama-sama menjadi calon preses ya Amang Pendeta ya. Semoga sudah jadi calon preses, semoga menang maksudnya gitu ya. Amin. Sebab ya orang-orang yang pintar yang seperti ini memang yang harus maju seperti itu ya. Amin. Semoga sukses ke depannya Amang Pendeta. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya dan sekali lagi semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita akan mengakhiri podcast kita hari ini, namun izin Amang Pendeta boleh menutup dalam doa, nanti Oh, iya. juga boleh dengan doa berkatnya juga Baik. untuk podcast kita hari ini. Iya. Silahkan Amang Pendeta. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dan kasih-Mu yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini, dengan media ini kami dapat memberitakan firman-Mu. Kiranya Engkaulah selalu memakai kami untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga banyak terberkati dan percaya kepadamu. Ajari kami Tuhan, dan pelihara hidup kami, agar kami dapat juga menunjukkan, membuktikan bahwa kami adalah orang-orang percaya dengan melakukan ibadah yang sejati, penyerahan,
secara pribadi kepadamu ya Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan Engkau. Dan kami percaya dengan kekuatan-Mu, Roh-Mu, dan Firman-Mu akan menggerakkan kami sehingga kami dapat berinteraksi dan dapat memiliki hubungan yang baik dengan sesama kami yang kami landaskan dengan kasih. Berkati kami dan pelayanan di sini ya Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang bergumul dimanapun mereka berada, Tuhan kuatkan, Tuhan menangkan. Bagi yang kurang sempurna dalam kesehatan, Tuhan pulihkan. Dan bagi mereka yang mungkin bergumul dengan mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkan jalan bagi mereka untuk menemukan pekerjaan yang Tuhan sudah sediakan. Ajari mereka ya Tuhan untuk melihat arah yang baik, yang benar, agar mereka dapat menemukan apa yang sudah Tuhan tentukan dan apa yang Tuhan peruntukkan bagi mereka sehingga mereka bersuka cita dan Tuhan mengembalakan hidup mereka. Terpuji Engkau ya Tuhan, yang maha baik, yang selalu memberkati, yang selalu menyertai kami, yang terkhusus ketika Engkau sudah menguduskan kami di dalam pengudusan di dalam Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Amin. Ya, terima kasih Mang Pendeta buat penjelasannya. Firman Tuhan yang akan dikhotbahkan, kiranya siapapun nanti yang boleh ambil tugas pelayanan pada hari Minggu, pelayanan khotbah ataupun amang-inang yang sekedar mendengarkan semakin terberkati melalui informasi-informasi yang kita dapatkan pada hari ini. Tadi sudah dikatakan bahwa seharusnya masih panjang lagi, tapi puji Tuhan kita juga sudah mendapatkan poin-poin pentingnya. Akhir kata, kami akan pamit undur diri. Saya Pendeta Sipi Hutapea bersama dengan Pendeta Frans Sianipar. kami pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Shalom.